Ketika orang Indonesia bisa menjadikan parkiran itu sebagai income, tapi itu disia-siakan oleh orang-orang Malaysia. Apakah orang Malaysia tidak memerlukan uang atau bagaimana sih sehingga tidak memberdayakan keadaan ini untuk kepentingan, untuk mendapatkan keuntungan buat mereka? Padahal ini merupakan lahan, mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Smart Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to start by to aja. And today on we have Hai Antika. Hai Miss Tika, gimana kabar? Alhamdulillah. And also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming Miss Tika and Miss Rajis. Nah, hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan. Ini merupakan salah satu Miss Tika tuh keep telling me that salah satu shock culture dia ketika dia berada di Malaysia adalah hal ini, itu tukang parkir. Wow, luar biasa banget ketika orang Indonesia bisa menjadikan parkiran itu sebagai income, tapi itu disia-siakan oleh orang-orang Malaysia. Apakah orang Malaysia tidak memerlukan uang atau bagaimana sih sehingga tidak memberdayakan keadaan ini untuk kepentingan, untuk mendapatkan keuntungan buat mereka? Padahal ini merupakan lahan, mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan. Coba kita lihat ya, bagaimanakah motor besar dan helmet baru dibiarkan saja di tepi jalan. Litar Sepang X dah lenyap. Apa nih? Nggak paham. Baik. Tak ada lenyap. Oh, tak ada lenyap. Litar Sepang tak ada yang lenyap. Seperti itu baiknya orang sini. Wow. Seperti apakah kondisinya? 1, 2, 3. Wow, banyaknya motor besar, motor baru, helmet baru dibiarkan saja di tepi jalan di MotoGP seperti ini guys. Dibiarkan saja. Saya Wow, motornya. dan heran. Oh, ada helmnya ini MotoGP dibiarin. Sepang nih. Itu motor Motor polisi, baru bukan sih? dengan helmet baru dibiarkan saja macam ini tepi jalan. Ini di surga Sepang. Betul-betul negara ini aman, bebas pungli, bebas madi. Tengok guys. Wow. I never thought that they gonna have this Pertama kali aku many. tengok motor banyak macam ni di Malaysia, kecuali di Sepang. Oh, Wow. motor di sini sangat tertib, Dekat teratur, lautan. walaupun tak ada tukang parkir ya, tetapi cara mereka parkir mandiri, parkir sendiri sangat tertib. Inilah Malaysia. Seperti ini. It's without tukang parkir loh. Sangat tertib guys. Walaupun tak ada yang tukang atur ataupun tukang parkir lah, tapi cara ada orang parkir itu memang sangat tertib lah. Inilah Malaysia, sangat berbeza ya di luar negara. Dan saya sangat kagum lah di sini. Sebab apa? Ada acara besar macam ni pun tidak ada juru parkirnya. That's true. Kalau di luar negara Ini bukan macam tukang ni parkir pasti ya? ada juru parkirnya lah. Oh, Dan security. kalau mau ambil uang itu juru parkir di sini, wah, berapa banyak motor dekat sini guys. Dan yang sangat menghairankan ya, motor besar semua negara ini betul-betul aman lah. Tengoklah motor besar, helmet baru hanya dibiarkan saja di tepi jalan. Tidak ada kerisauan untuk lenyap, hilang atau Tidak ada kerisauan untuk lenyap. Dan Miss Tika. yang paling membanggakan lah, tengok guys, tempat parkir kereta orang Malaysia di MotoGP Sepang ni, aspal luas lagi, bersih. They did it by tanpa themselves. sehelai pun They all did it by sampah-sampah themselves yang without tukang parkir. bersepah di Very tempat parkir kereta professional. ni. Wah, orang Malaysia betul-betul Semua di dalam garisnya mengamalkan tuh. kebersihan ya, dimanapun. Ya Allah, betul, nggak ada termasuk di sampah. acara MotoGP ini. Walaupun MotoGP ini Tertib sebenarnya pula itunya, ramai warga parkirnya. asing Yang yang datang di sini, mustahil bukan itu nggak saja ada orang Malaysia tahu. sampah. Warga asing sangat banyak, tetapi Betul. cara mereka di orang menjaga kebersihan tuh betul-betul di luar jangkauan. Di luar jangkauan. Contoh ataupun sikap orang Malaysia yang kadang-kadang ataupun memang selalulah warga asing yang datang ke Malaysia ini hairan
takjub dan Yes. salut karena menjaga kebersihan. Ini selama itu dimanapun nggak ada berada. satu lembar tisu Woi, pun. gila. Banyaknya motor. Oh, motor baru guys. Motor besar nih ya. Oh, ini tertib, sangat-sangat tertib guys. Oh, lurus. Wah, aku betul-betul heran. Kalau lah macam di Indonesia ya ada juru parkir dan akan cas satu motor macam 5.000 lah, satu Tak ringgit kah. mungkin. Contoh kecil lah, 1 ringgit lah paling murah. Saya rasa Big kaya event seperti ini satu nggak hari mungkin 1 juru ringgit. parkir di sini. Bayangkan mungkin sampai 1.000 motor ke sini, MotoGP Sepang nih. Ini baru yang dekat sini, belum lagi saya ke tempat lain. Ini baru kawasan sini. Tengok motor tuh. Wow. Woi, nah. This is the Siapa very first bilang time I see so Malaysia many kurang motorbike like this in kurang motor Malaysia. besar. Tengok sendiri guys. Biasanya mobil Macam di mana banyaknya mana-mana. motor di Malaysia ni. Dan motor-motor ada besar semua motor-motor mesti besar kan? lagi. Yes. Dan yang saya sangat kagum lah dengan diorang ni, cara pakai motor dia lah. Wah, kalah-kalah cara pakai motor yang ada juru parkirnya. Ya, saya rasa kalah lah. Maksudnya Walaupun nggak di numpuk di luar depan negara, di negara lain pintu ada juru gate parkirnya, utama tetapi gitu semua, tidak tapi seperti mau macam kalau ini. ini penuh Tapi cari Malaysia tempat yang nggak berbeza penuh. ya. Oh, berbeza walaupun sebenarnya tak ada juru parkirnya, tetapi ya cara parkirnya, wah masya Allah. Inilah yang bikin kagum orang-orang luar negara bila datang ke MotoGP Sepang. MotoGP Sepang banyak memberikan pengalaman baru dan pengetahuan baru tentang Malaysia. Wow. Wow, serunya Seru ya. banget. This is, as I said before, that this is the very first time aku lihat banyak banget motor di Malaysia. Karena sejauh ini yang aku lihat kalau di tempat parkiran itu ada mobilnya banyak banget. Yes, kan. Motor sedikit aja, tapi ini banyak banget. Ternyata orang Malaysia juga punya banyak motor ya, seperti itu. Wow. Oke, gimana Mister? Jadi parkirannya rapi, tanpa juru parkir Tahu dan tukang pasti parkir free. free. Mister tahu nggak parkiran di sini bagaimana, Mister? Ya Gimana kan? tuh? Kalau tadi kan helm semua helmnya semua taruh di motor ya. Motor betul. Kalau di tempat kita di parkirannya Betul. motor ada parkirannya, Betul. helm ada Ada tempat penitipannya, penitipannya, bayar lagi kan ya. Seperti itu. Wow. Kalau mau helm kamu aman, motor kamu sudah di tempat parkir bayar, kemudian kalau mau helmnya aman ya udah kamu titipkan ada tempat penitipan helmet seperti itu, bayar lagi seperti itu. Wah, makanya di Indonesia tuh mudah sekali untuk mencari duit seperti itu. Nah, the thing is, itu makanya aku pertanyakan awal tadi, kenapa orang Malaysia nggak menjadikan lahan ini sebagai lahan untuk mendapatkan duit? Itu pertanyaan besar aku. Gak laku, Mister, gak laku. Tahu nggak kenapa kita parkir bayar, tempat ada penitipan helm? Karena apa? Karena kriminalisasi cukup tinggi, ya nggak sih? Berhenti dikit, death, gak ada yang jagain, Betul. hilang. Ya kan, jadi udah jadi Betul. lahan pekerjaan sendiri. Sedangkan di Malaysia, Betul. Mister, semuanya aman katanya. Betul ya tadi. Aman sih, ya kan? Kayak kita mahal, pernah- motor-motor Bener. besar pun diparkir pun seperti itu. Kemarin astagfirullahaladzim, real case itu terjadi banget di depan rumah orang tua aku yang ada di sini. Itu jam 6 pagi motor baru parkir di depan rumah orang tua aku, and then ada orang yang masuk ke rumah orang tua aku mau say hi aja. 5 menit setelah itu motornya sudah hilang. Jam 6 pagi. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu kan yang Secepat Mister. itu, dan semua langsung panik dan semua langsung heboh. Pasti. Karena biasanya coba, kita pernah reaksikan juga kan, dimana orang-orang Malaysia pun kalau misalnya punya motor udah taruh aja di jalan gitu, di depan rumahnya ya kan. Kalau Tidak kita ada coba masuk bisa- rumah ya. Masuk rumah kan, Masuk waktu itu rumah pernah kita dikunci, reaksikan benar, juga, benar. dikunci. Bahkan sekarang ada beberapa motor yang pakai kunci ganda. Betul, kuncinya tetap hilang nih Stika di sini. Pinter ya malingnya sekarang. Malingnya berinovasi terus, mereka praktis Yes, upgrade their skill as well di sini tuh. Ya, kalah Wow, Mr. Malaysia. Ajis gimana nih menurut kamu nih kondisi seperti ini yang ada di Malaysia?
Aduh, ini sangat kompleks ya, Mister, untuk kalau kita mau compare dengan yang ada di Indonesia gitu. Yang paling terlihat akar permasalahannya adalah kalau tentang juru parkir atau parkir liar adalah ketersediaan lapangan pekerjaan gitu ya. Kemudian kalau ketersediaan lapangan pekerjaan, kita nanti balik lagi ke budaya masyarakat yang mau memberdayakan diri sendiri gitu. Kalau saya lihat nih, kebiasaan atau budaya mau memberdayakan diri sendiri itu Malaysia sangat kuat sekali. Betul. Gitu. Jadi mereka tumbuh, kemudian hidup berdiri sendiri itu biasanya karena mengandalkan bakat yang sudah turun-temurun mereka punyai. Contohnya adalah berdagang, kemudian bertani, menjadi nelayan. Kita juga ada gitu, tapi latar belakang histori di mana Inggris merupakan colonize di Malaysia, kemudian kita dijajah oleh Belanda gitu ya. Ini juga merupakan salah satu aspek yang membuat perbedaan tersebut, terstruktur menurut saya gitu. Yang pertama, yang kita baca di Universitas UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris ya. Ya, di Perak ya, di Perak. Kita baca bahwa ternyata ya Malaysia dijajah, tapi masyarakatnya juga diberdayakan, diajarkan, dilatih, bahkan sampai dikirim ke Inggris, dibangunkan sekolah, mereka diberdayakan, mereka diajarkan bagaimana cara mencari bakat dan potensi mereka, dan kemudian mereka bisa membangun apa yang mereka punya. That's what British has done to Malaysia. Kalau di sini di Indonesia, we've colonized by Dutch gitu ya, we were colonized. Yes. Kemudian diambil semua harta kita dalam hal pertanian gitu ya, rempah-rempah, semua komoditas kita dibawa ke Eropa gitu. Tapi kitanya hanya dijadikan pekerja. Betul. Bahkan untuk bersekolah saja harus kalangan atas. Betul. Gitu ya, harus kalangan keturunan raja-raja kemudian orang-orang ningrat gitu ya, orang-orang kaya, sangat terbatas. Tapi di sana mereka diberdayakan, Mister. Itu perbedaan tersendiri tuh. Sehingga mentalitinya pun berbeda. Betul. Di sini mentalitinya adalah menunggu diberikan pekerjaan atau menunggu ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga ketika lapangan pekerjaan itu sempit, mereka hanya berdiam diri dan menyalahkan keadaan, sehingga kreativitasnya jadi berkembang, apapun dijadikan mata pencaharian. Sebenarnya mereka juga berpikir, Mister, tapi berpikirnya shortcut saja, seperti itu. Mana nih kira-kira yang bisa langsung mendapatkan uang? Mereka tidak mempertanyakan, mereka tidak memperdulikan apakah pekerjaan tersebut atau aktivitas tersebut membuat orang nyaman atau tidak, apakah berkah atau tidak. Baliknya yang penting saya dapat duit. Betul. Jadi sebenarnya bagaimana cara memberdayakan, bagaimana they can create job field untuk banyak orang, itu sebenarnya yang dipecahkan masalahnya oleh orang Malaysia. Nah, nanti berkelanjutan lagi ke juru parkir. Tidak ada juru parkir karena ketersediaan lapangan pekerjaan sudah baik gitu. Nah, saya juga dari sejak tadi berpikir ketika melihat keteraturan itu, Mister dan Mistika. Jangan-jangan yang membuat sangat tidak teratur di lapangan parkir di sebuah negara atau sebuah kota itu ya juru parkir itu sendiri. Kenapa? Karena ketika ada seseorang yang kita anggap bisa mengatur, kita jadi take it for granted. Kita ngerasa, oh ya udah, taruh motor kita di sini, taruh mobil kita di sini, nanti ada juga orang yang ngurus. Betul nggak? Ketika kita tidak ada yang urus, contoh di sekolah kita deh, kita parkir motorcycle. Tidak ada yang marah. Kita benar-benar berusaha sebisa mungkin selurus mungkin antar garis. Betul, exactly. Karena kita sadar bahwa ketika kita mau keluarkan Mistika, kita maunya mudah, gitu. Kita tidak mau mempersulit diri kita sendiri. Nah, itulah mungkin yang terjadi di Malaysia. Berpikirnya untuk balik ke diri mereka sendiri. Karena bayangkan nggak, ketika mereka memarkirkan kendaraan mereka gitu ya, dengan asal-asalan itu apa ya? Dengan sembarang sesuka hati, ya mereka nanti mengambilnya juga sulit lagi. Mereka jadi tidak ingat motor mereka ada di mana, mengeluarkannya dengan ke arah yang mana, kan jadi bingung. Itulah sebenarnya mungkin jangan karena ada juru parkirnya itu. Pak, taruh sini aja, Pak, letak di sini aja ya, Pak. Jadi kita merasa malas pun. Betul, kita jadi merasa malas gitu. Kita merasa termanjakan, sudah ada yang ngurusinnya, sudah saya beri kamu duit RM1, RM2, RM3 udah urusin motor saya seperti. Jadi kita tidak ada merasa tanggung jawab dan tidak terlatih diri kita untuk memposisikan sesuatu pada tempatnya. Betul, dan
yang tadi Mistika sampaikan, yang tadi Mr. Sastra juga ceritakan di pukul 6 pagi itu, kriminalitas. So, menurut saya jangan hanya memberantas pelakunya, tapi tapi ciptakan lapangan pekerjaan seluas-luas mungkin gitu, dengan memberdayakan orang-orang, memberikan pelatihan secara masif. Jadi kalau ada dana bukan memberantas kejahatannya saja gitu, memberantas orang-orang saja dan menghukum seberat-beratnya, karena yang namanya habit akan berkelanjutan. Betul. Akan berulang terus dari generasi ke generasi. Betul. Yang namanya maling motor, yang namanya pencuri apa akan ada terus, karena mentality itu adalah turun-temurun. Cara berpikir shortcut, cara berpikir cepat itu akan turun-temurun. Tapi sekali satu golongan masyarakat atau satu kelompok masyarakat diberikan pelatihan itu akan menjadi amal jariah, akan terus ditularkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, itulah yang akan menjadi bekal bagi sebuah negara menjadi mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Intinya harus diberikan sebuah alat pancing yang dikasih ikan rakyat itu. Kasih alat pancing biar mereka tahu bagaimana mengurus diri mereka sendiri. Kesulitan juga harus mereka temukan solusinya untuk diri mereka sendiri juga. Seperti itu. Tapi satu hal lagi sih yang aku lihat dari Malaysia kan segala sesuatunya udah mandiri, self service. Jadi kalau misalnya parkiran ini pasti udah menjadi hal yang biasa. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri ya Mister ya, nggak apa-apa. Sedangkan kalau untuk di sebuah negara ini ya, dimana kayak segala sesuatunya perlu dilayani, disuapin, jadi ya kembali ke diri sendiri. Makanya saya selalu berbicara. Jadi I got friends, Mr. Sastra yang selalu menonton channel kita, alhamdulillah gitu ya. Saya cuma berharap gini, di masa depan anak-anak muda yang menjadi pemimpin di masa depan itu mau iqra, mau membaca, jangan cuma menerima segala budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur kita. Kita mau mengkaji apa sih sebenarnya masalah di sekitar kita. Kemudian kita mau mengkaji solusi yang kira-kira possible untuk diterapkan. Betul. Kemudian kita juga mau open minded untuk bekerja sama dengan bangsa lain. Betul. Kita juga mau merangkul saudara-saudara kita yang kira-kira mungkin punya keterbatasan tapi juga punya ide. Betul. Kita juga mau meruntuhkan ego kita untuk hanya melihat orang dari penampilannya saja. Padahal ide-ide kreatif itu bisa datang dari orang-orang yang hidupnya terbatas, hidupnya penuh kesulitan, tapi juga ketika kita bisa kasih ruang, mereka bisa menuangkan ide dan gagasan mereka seluas-luasnya. Wow, jadi balik lagi ke mentality masing-masing warga negara ya, bagaimana semua itu bisa terbiasa, kebiasaan itu terbentuk, pola pikir, akhirnya terbentuklah sebuah pola pikir, dan akhirnya bentuklah sebuah tindakan yang mewakili dan merepresentasi itu semua. Wow, panjang ternyata. Hanya untuk kasus parkir aja. Tapi sebenarnya bukan hanya parkiran kan? Iya betul. Nah untuk parkir aja tuh sebenarnya banyak sekali loh. Panjang kalau kita runtutin ke belakang. Okay everyone, that's all from us. Thank you so much for this video recommendation. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up and video to the channel. Don't forget to subscribe. Support my in Indonesia, Malaysia, boleh. Thank you so much for the good examples Indonesia.